Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama OBC Channel ya. Nanti khusus untuk orang Bunian ya. Tapi ada juga orang-orang yang menonton video ini ya. Terima kasih atas supportnya sampai hari ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang pelantikan yang menghebohkan ya. Menurut berita ada 300-an yang sudah dimutasi di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun dari awal saya katakan banyak sekali yang kecewa terhadap pelantikan itu ya. Saya pikir itu wajar-wajar saja, karena pelantikan itu menurut pandangan saya bukan sebuah pelantikan yang profesional ya, tetapi berdasarkan suka atau tidak suka, like and dislike ya. Nah, saya baru kali ini ya, mendengar ya, begitu banyaknya ungkapan kekecewaan yang disampaikan oleh pegawai negeri, khusus yang dilantik, yang dipindahkan ya, yang digeserkan ya. Banyak sekali yang mengungkapkan rasa kekecewaannya dan mengancam akan 2024 ya, mereka memberi peringatan, tapi walaupun sebenarnya mereka tidak berani ya, untuk menyampaikan secara frontal ya, secara langsung ya. Tapi di belakang mereka mengatakan ingat 2024 mereka tidak akan memilih Ansar Ahmad menjadi gubernur. Wow, luar biasa ya. Ini bukan mengada-ngada. Saya tidak mengada-ngada. Saya tidak menghayal ya, ketemu orang terus saya berhayal ketemu orang, saya ceritakan seolah-olah orang itu tidak suka. Memang fakta ya. Saya semalam ke Batam ya, terus ketemulah salah seorang teman juga ya, teman yang dipindahkan. Jadi saya begitu naik di kapal, terus saya terus ke belakang ya, ke belakang kapal ya, sampai di situ saya lihat, saya nampak teman saya itu, terus saya diam aja. Terus lama-lama dia melihat saya, dia menghampiri dan yang dibahas adalah masalah pelantikan yang dia juga dipindahkan dan sangat kecewa sekali. Jadi ya, dipindahkan ke tempat yang memang bukan bidangnya sebenarnya. Dan anak ini termasuk anak yang cerdas ya. Jadi dia ini adik tingkat saya sebenarnya. Nah, dia mengungkapkan kekecewaan itu, tapi dia mengatakan ingat 2024 mungkin gubernur ini akan sulit mendapat simpati pegawai, khususnya pegawai Provinsi Kepulauan Riau ya. Banyak hal yang mengungkapkan hal itu ya. Ada yang menelpon saya, menghubungi saya, menyampaikan unek-uneknya ya. Mungkin melihat saya yang terus bergerak sampai hari ini, mereka memberi support ya, memberi support kepada saya untuk melakukan perlawanan ya, terhadap gubernur sekarang ini ya. Saya katakan dari dulu juga, saya tetap konsisten dengan prinsip saya. Saya sebelum ada pelantikan, sebelum kasakusuk ya, pelantikan juga saya sudah memberi warning kepada Pak Gubernur
bahwa saya akan terus melawan ketidakbenaran ini, ketidakadilan ini ya. Kita akan meluruskan apa-apa yang dibuat Pak Gubernur yang melanggar peraturan ya, seperti PJ Sekda. Nah, saya lagi mengkaji ya, saya lagi mengkaji untuk melaporkan gubernur ini terkait dengan penyalahan wewenang ya, atas pelantikan PJ Sekda ini. Saya akan melaporkan ini ke penegak hukum ya, tapi saya akan mempelajari dulu undang-undang ya. Saya sudah membacanya. Saya akan maju untuk itu. Terus kalau saya punya kewenangan terhadap pelantikan Sekda satu saat nanti, kalau saya punya hak untuk mempetun itu, tentu saya akan mempetunnya. Terus terkait dengan pelantikan ini, saya mau mempelajari dulu ya, apakah ada kesalahan-kesalahan ya, yang bisa menggugurkan pelantikan ini ya, dengan mengajukan gugatan TUN di PT UN Tanjung Pinang yang berada di Batam. Saya juga pengen menyampaikan ya, ada yang mengatakan saya dilantik dipindahkan dari tugas saya sekarang ini karena saya dipindahkan tempat yang tidak basah gitu ya. Jadi ini ya, saya tidak marah kepada media yang memberitakan itu ya, karena mungkin media tersebut mendapat informasi sepenggal-sepenggal ya, setengah-setengah, sehingga muncullah berita yang saya anggap lebih cenderung kepada opini ya. Jadi berita dengan opini itu berbeda ya. Jadi saya anggap itu opini, tapi saya sudah memaafkannya ya. Saya pikir tidak perlu saya untuk menyampaikan hak jawab saya di situ. Mungkin rekan-rekan media mendapat informasi yang kurang akurat gitu. Tapi saya pikir no problem, tidak ada masalah dengan berita itu. Cuman melalui video ini saya ingin meluruskan, sebenarnya saya dari pertama dilantik menjabat eselon 4 ya, ketika zaman Pak Ismet, saya ditempatkan di tempat yang juga kering ya, di Dinas Pertambangan. Waktu itu saya kasih energi. Nah, itu anggaran kegiatan saya itu cuma 100 juta waktu itu ya. Terus saya pindah ke BLH. Dipindahkan ke BLH dengan anggaran yang lebih kurang sama. Ya. Jadi dari dulu saya pertama kali dilantik selalu di tempat yang kering-kering. Jadi kalau saya tidak ada masalah mau di tempat kering, sekering kerontang apapun. Bagi saya hanya menjalankan tugas saja ya. Dan memang saya selalu menghindar di tempat-tempat yang kata orang basah ya. Jadi kalau lama-lama di tempat yang basah itu bisa kurapan. Setelah di Bela, saya dipindahkan ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu pun saya di tempat yang kering juga. Dulu namanya Kasih PAUD nih. Kasih PAUD, pendidikan anak usia dini di situ. Dan anggarannya juga tidak besar ya, tidak seperti Kasih SMA, SMK ya. Karena Kasih di situ tuh mungkin puluhan miliar. Yang mereka pegang DAK bisa 50-40 miliar, ada 80 miliar begitu ya. APBD bisa saja sampai 10-20 miliar di situ. Nah, saya cuma kebagian 3 miliar saja. Dan itu pun ketika direfocusing, kegiatan-kegiatan itu tidak semuanya berjalan. Ya, paling tinggal 1,5 miliar saja. Jadi dimanapun saya ditempatkan, itu memang selalu tempat yang kering gitu. Jadi tapi tidak menjadi persoalan ya.
Dan setelah itu saya dipindahkan ke BTKP, yaitu TV Kepri. Di situ juga malah sekering-keringnya, ya. Karena biaya untuk menghidupkan TV itu sangat besar, ya, sekering-keringnya pokoknya di situ tuh. Padahal saya ditawari Kabid SMA sebelumnya, dan saya menolak untuk duduk di Kabid SMA karena saya kurang berminat, ya, untuk duduk di situ. Kalau memang saya berminat, dari dulu saya sudah duduk di Kabid SMA itu. Saya menghindar tempat-tempat yang semacam itu. Saya sekarang saya ditugaskan di Kabid Transmigrasi, ya. Dan saya jalani saja. Walaupun kegiatannya cuma 10 juta gitu, kita jalani saja, tidak ada masalah bagi saya. Dimanapun tempat tugas yang diberikan, ya, bukan dia basah atau kering, tapi sejauh mana kemampuan kita untuk mengangkat atau bekerja, ya, lebih baik, ya. Ketika orang mengatakan di tempat itu tidak ada apa-apa, kita tunjukkan saja prestasi kita, kita bisa melakukan apa-apa di situ. Itu yang pengen saya sampaikan. Dan terkait dengan saya ngamuk di kantor gubernur, tidak juga, ya. Saya tidak masuk ke ruangan gubernur. Saya hanya duduk di ruang Kabiro Humas, ya. Saya tunggu dia sampai datang, ya. Saya WA dia tidak mau balas, ya. Terus sempat dia menelpon saya tidak angkat karena saya tidak mau berdiskusi saya tidak mau berdebat di handphone, ya. Di WA itu saya tidak mau berdebat. Saya pengen dia hadir di hadapan saya, ya. Setelah itu, karena dia tidak muncul, itu saya kejar ke informasinya di gedung daerah. Nah, setelah sampai gedung daerah juga tidak ada orang, ya. Akhirnya setelah ada keperluan lain, saya pun pulang. Dan kalau ada yang mengatakan saya ngamuk di gedung di kantor gubernur atau di ruang gubernur, itu tidak benar sama sekali. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada media-media yang telah memberitakan itu. Paling tidak, walaupun ada informasi yang tidak akurat, ya, paling tidak berita tentang pelantikan itu sampai ke publik, ya. Berita kekacauan pelantikan itu sampai ke publik. Banyak yang kecewa terhadap itu, dan lebih banyak yang dilantik itu adalah orang-orang yang dekat. Jadi saya heran, ya, dengan Pak Gubernur ini. Beliau itu pernah mengatakan bahwa nanti kalau ada pelantikan, ini masih hubungan saya masih baik dengan Pak Gubernur. Beliau mengatakan kita tidak boleh menebas semua pejabat itu. Itu yang disampaikan ke saya. Saya masih ingat betul. Tidak boleh. Tidak boleh semua kita ganti, tidak boleh. Tapi pada kenyataannya hampir 300 di rolling, ya, diganti oleh Pak Gubernur. Itu satu. Yang kedua yang disampaikan oleh Pak Gubernur, saya tidak mau nanti mentang-mentang saya mantan Bupati Bintan, saya akan masukkan orang-orang Bintan. Saya tidak mau seperti gubernur yang lama. Ini disampaikan Pak Gubernur, ya, waktu saya masih baik. Nah, pada kenyataannya silakan publik menilai sendiri. Apa benar yang disampaikan Pak Gubernur itu? Sekarang orang Bintan itu masuk. Sekretaris Dinas Sosial itu siapa? Ya, ada beberapa orang saya cek itu banyak orang Bintan. Ada orang Bintan yang di situ. Ya. Jadi ini kalau orang Melayu cakap cakap tak sesuai buat, gitu, ya. Nah, dengan ya, kalau saya katakan kacau lah pelantikan ini, ya. Dulu ya, saya itu mau dilantik di BTKP waktu zaman gubernur lama, ya, zaman Pak Nurdin.
Terus saya menolaknya ketika itu. Kenapa saya tolak? Saya sampaikan ke kepala dinas, karena kepala dinas waktu itu menawarkan saya, sudah menteri kau aja di situ katanya. Saya mau aja Pak, saya bilang. Cuman karena saya ini belum asesmen. Jadi daripada diributkan orang, saya ini tukang ngeributkan orang Pak. Daripada saya diributkan orang, lebih baik tidak usah. Saya mau asesmen dulu, baru saya siap dilantik di situ. Nah sekarang tidak ada asesmen itu. Ya. Saya tidak tahu aturan mana lagi yang mau dipakai oleh gubernur ini. Dulu kita eselon 3, eselon 4 harus asesmen. Sekarang tidak ada. Ya. Jadi saya mau tahu ini aturan dari mana yang dipakai oleh Pak Gubernur ini. Kayaknya hal-hal yang sudah diatur ya pemerintah itu hilang. Mana asesmennya tidak ada. Siapa yang dekat saja. Itu yang saya herankan dengan Pak Gubernur ini. Terus ada kabar di luar ya. Sebenarnya gubernur ini siapa? Ya. Sebenarnya gubernur ini siapa? Ya. Karena banyak sekali orang-orang lantik pelantikan kali ini. Dan itu fakta. Jadi saya melihat gubernur ini memiliki kelemahan yang menurut saya berbahaya bagi gubernur sendiri. Tidak punya sikap yang tegas ya. Sekalipun kata yang tidak, gubernur memiliki filter ya, memiliki pandangan jauh ya, sebelum melakukan pelantikan ini. Dan ini saya katakan untuk 2024 Pak Gubernur ini blunder. Saya yakin sudah banyak yang menyampaikan kekecewaan. Bukan saya saja, orang dekat Pak Gubernur juga bahkan. Mungkin yang di luar pegawai negeri juga merasa sangat kecewa dengan Pak Gubernur. Jadi mungkin itu saja ya. Saya kalau punya kesempatan kalau ada kekeliruan dalam pelantikan ini, saya siap menggugatnya di Petun. Termasuk Sekda dan PJ Sekda saya rencananya pengen saya laporkan terkait dengan penyalahan kewenangan ya. Telah melantik gubernur yang PJ Sekda yang melanggar peraturan Mendagri nomor 91 tahun 2019. Mungkin itu saja pengen saya sampaikan ya. Mungkin kita lihat saja perkembangannya. Saya tidak akan pernah menyerah dan saya tidak akan pernah menyesal atas apa yang telah saya ambil keputusannya, yang telah saya lakukan. Karena sekali melangkah, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.